pemirsa, kita ketemu lagi di Jurnal Weekend masih bersama saya di Bartriu dan saya Alvan Asyafa. Seperti biasa kita akan bawakan sebanyak 10 berita yang unik, menarik, dan tentu saja viral di kanal YouTube National TV Official. Ya. Gak kerasa sudah weekend lagi ya. Iya, ada kita kemana hari ini? Gak ada sih, karena hujan cuacanya. Karena hujan, enak ya? tidur ya. Oh gitu. Jangan cuma tidur. Apa nih? Tapi tonton NTV dengan Jurnal Weekend-nya dong. Nah, sambil tiduran, sambil makannya anget-anget. Tapi jangan kembali ya, nanti jangan-jangan TV-nya yang nonton orangnya ini. Ya. Oke, dan kita punya beberapa berita ya. Yang pertama kali ini datang dari Banyuwangi. Ini beritanya sebenarnya sudah lebih dari sebulan yang lalu ya. Tapi masih viral. Nah, itu dia. Sampai hari ini masih sangat viral, yaitu tentang adanya manfaatkan jasa ojol sedudukan narkoba di sandal jepit. Tuh. Pelakunya kepikiran ke situ ya. Ini bukan pelakunya yang kasihan, tapi ojolnya ya. Ojolnya dimanfaatkan yang dia nggak tahu isinya. Yang nggak tahu apa-apa tiba-tiba ditangkap ya sama lapas Banyuwangi. Iya dong, ini merupakan hal yang sangat memprihatinkan juga ya. Si ojol sama ngojol ini pengennya cari duit, cari uang, ternyata harus menjadi korban dari istrinya yang ternyata nggak cek adalah narkoba. Seperti apa itu, Afan? Kita lihat, ini dah videonya. Aksi penyelundupan narkoba jenis sabu-sabu berhasil digagalkan petugas lapas Banyuwangi dan Kanwil Kemenkumham Jawa Timur. Pengirim barang memanfaatkan jasa ojek online atau ojol untuk menyelundupkan barang haram tersebut. Bahkan untuk mengelabui petugas, narkoba diselipkan di sandal jepit. Upaya penyelundupan paket sandal jepit berisi sabu-sabu itu berhasil digagalkan oleh petugas pemeriksaan dan pengawasan lapas Banyuwangi. Kronologi kejadian, driver ojol berinisial JS berupaya menitipkan paket barang untuk salah satu warga binaan berinisial AF di lapas Banyuwangi. Dalam paket kiriman itu berisi nasi beserta lauk, makanan ringan, sabun cuci, dan sandal jepit. Kemudian petugas pun melakukan pemeriksaan barang dan makanan dengan cara dibongkar terlebih dahulu. Usai barang dibongkar, petugas curiga saat melihat kondisi sandal jepit yang agak janggal karena ada bagian yang menonjol pada posisi tumit. Petugas langsung membongkar dan menemukan 3 paket berisi kristal putih dalam plastik klip. Setelah diperiksa, ternyata serbuk kristal itu adalah narkotika jenis sabu. Pengantar paket yang merupakan driver ojol pun kaget melihat isi barang yang dibawa itu. Bahkan pria 43 tahun itu mengaku hanya dititipi oleh pelanggan berinisial MR yang merupakan warga binaan yang sedang melaksanakan masa hukuman. Ia pun mengaku diberi upah jasa pengantar paket yang diterima hanya sebesar Rp20.000. Sementara itu, Kepala Lapas Banyuwangi Wahyu Indarto mengatakan setelah semua proses pemeriksaan, selanjutnya petugas lapas dan Polresta Banyuwangi mengamankan JS untuk mendalami perannya. Wahyu juga menegaskan bahwa pihaknya juga mengamankan AF yang merupakan penerima pengiriman barang untuk dimintai keterangan. Dari upaya pengembangan yang dilakukan, didapatkan informasi bahwa barang yang akan dikirimkan tersebut merupakan barang milik seorang warga binaan lain berinisial HP. Ternyata modus kiriman barang yang sebelumnya ditujukan kepada AF tersebut merupakan upaya untuk mengelabui petugas. Saat ini, baik AF maupun HP telah diamankan dan ditempatkan di sel khusus. Sedangkan JS diamankan ke Polresta Banyuwangi. Pihak kepolisian juga masih memburu MR yang bertindak sebagai pengirim barang. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Muhammad Hasbi, National TV melaporkan. Nah, sayang seribu sayang ya. Ini termasuk kurirnya dijebak nggak sih, Van? Nah, ini juga jadi pertanyaan saya, apakah kurirnya ini dijebak ataukah masuk dalam komplotan dari pengedar narkoba itu sendiri ya? Karena seperti yang kita ketahui, ini juga hal yang sangat memprihatinkan karena walaupun dalam lapas ternyata masih saja menggunakan cara-cara licik untuk bisa menyeludupkan narkoba tersebut. Nah, juga biasanya ini kurirnya juga bekerja sama dan atau orang yang menyamar jadi kurir ini untuk bisa mengantarkan sabu-sabuan tersebut. Sabu-sabuan sih? Sabu-sabuan. Sabu beneran ini? Iya, kan sabu-sabuan jenisnya ini. Iya, tapi sangat perlu kita apresiasi ya. Jadi dalam kasus ini, Lapas Banyuwangi dan Kanwil Kemenkumham Jawa Timur berhasil menggagalkan upaya penyelundupan paket narkoba jenis sabu. Ini memang salah satu hal yang cara yang
jeli juga sih ya dari pelakunya, bagaimana dia ketika mengirimkan makanan mulai dari nasi, lauk dan lain sebagainya. Ternyata di situ ada sandal jepit yang dibuka dulu kemudian dimasukkan narkobanya dan dilem lagi baru diikutkan dalam paket itu. Aduh. Itu gara-gara ada yang mengganjal gitu ya di sandalnya. Kok curiga, ini ada apa ini ya? Ternyata ditemukan ada serbuk kristal yang merupakan narkoba jenis sabu-sabu. Ini dia. Disayangkan sekali. Jadi sekarang yang menjadi korban bukan hanya dari pelakunya sendiri, kemudian yang mendapat paket yang ternyata juga penghuni lapas itu sendiri, tapi si ojol juga sekarang harus ikut-ikutan bertanggung jawab atas kasus ini. Jadi dia ditangkap ya, ditangkap juga untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Siapa sih yang menyuruhnya atau siapa yang memesan gitu iya. ya? Itu masih diselidiki lebih lanjut ya? Pasti nih ya, pasti akan diselidiki lebih lanjut. Saya kok jadi gemes ya, atau mungkin gini aja lah, kalau misalnya saya atau kang ojolnya ya kalau dapat paketan ditanya dulu isinya apa, atau diperiksa juga kayak di lapas gitu ya, supaya nggak sampai jadi korban sehingga tercatut ketika ada kasus semacam ini. Ya mungkin saja itu kan kurirnya kan biasa mengantarkan makanan, jadi ya nggak merasa curiga sama sekali gitu ya. Dan ternyata memang kita juga kadang sebagai kurir nggak kayak ngerasa nggak sopan, ini apa aja nih isinya, gini-gini kan tanya takut salah gitu ya. Pasti juga nggak akan dikasih tahu sama orang yang memesan ini dalamnya ada apa aja. Padahal kalau dihitung-hitung itu upahnya cuma Rp20.000 loh. Rp20.000. Cuma Rp20.000 tapi akhirnya berurusan dengan hukum. Iya, tapi harus diamankan juga sama Lapas Banjar. Betul, dan saat ini pihak dari kepolisian juga memburu dari pengirim itu untuk bisa ditangkap dan mendapat tindakan lebih lanjut terkait dengan kasus penyelundupan narkoba lewat sandal jepit ini. Semoga saja tidak terulang lagi dan semoga untuk para ojol di sana lebih berhati-hati lagi ya untuk menerima pelanggan atau customer seperti ini. Oke, kita ke kamera berikutnya. Ini kita dari Banyuwangi ke Jember nih, terkait fenomena pohon menangis gegerkan warga. Pohon menangis sih? Belum. Ini kayaknya pohonnya lagi galau ya. Jadi menangis. Jadi ada pohon patah hati gitu ceritanya. Kalau saya penasaran dengan pohonnya seperti apa sih? Kita langsung tonton videonya berikut ini. Sejumlah warga silih berganti melihat secara dekat di sekitar pohon jenis bangkal setinggi kurang lebih 20 meter yang mengeluarkan air seperti gerimis. Pohon tersebut pun membuat warga di Dusun Corabamban, Desa Tanggul Wetan, Tanggul, Jember, Jawa Timur, sejak 3 hari terakhir pohon ini mengeluarkan air dari daun, ranting, dan batang pohon yang patah seperti hujan. Awalnya warga merasakan kondisi yang dirasa aneh saat berdiri di bawah pohon. Tiba-tiba merasakan tetesan air yang deras seperti hujan, meskipun cuaca sedang cerah. Kondisi ini langsung menjadi perbincangan warga dan viral di media sosial hingga dijuluki pohon menangis. Bahkan tak jarang, warga menyebut adanya unsur keramat atau mistis pada pohon setinggi 20 meter lebih itu. Secara kajian ilmiah keilmuan, fenomena keluarnya air dari tanaman melalui daun, ranting, dan batang merupakan hal wajar yang disebut gutasi. Gutasi ini merupakan proses metabolisme pelepasan zat cair dari dalam tanaman melalui daun, ranting, dan batang saat transpirasi dan kondisi lingkungannya karena ketersediaan air tanaman banyak. Meski terus didatangi warga untuk melihat dari dekat, namun sejumlah warga sudah menganggap hal tersebut adalah wajar dan merupakan proses alami tumbuh-tumbuhan. Dari Jember, Jawa Timur, Hisam Nugroho, Nasional TV melaporkan. Wah, menarik sekali ya, ada pohon menangis ini, kayak di film-film. Kayak di film-film. Jadi terjawab loh rasa penasaran saya. Tadi saya bayanginnya itu kalau nangis itu pasti ada suaranya, apa sih, geru-geru gitu. Jadi dia gitu loh, kayak orang nangis. Malah jadi serem ya, apalagi nangisnya malam-malam. Tapi memang ini ada beberapa warga itu yang menganggap adanya fenomena pohon menangis ini keramat. Wah. Jadi dianggap ini keramat karena ini sebenarnya ada yang sudah tahu terjadi sejak lama, tapi ada juga yang baru mengetahui, kemudian diunggah di medsos dan menjadi viral. Oh, yang baru mengetahui itu mungkin mengiranya ada hantunya gitu ya, ada sosok misterius di balik pohon tersebut. Di balik pohon menangis ya. Tetapi kalau diselidiki secara ilmiah memang ini sesuatu yang wajar sebenarnya ya, terjadi di Dusun Corabamban, Desa Tanggul Wetan. Memang heboh warga di sana dengan adanya fenomena pohon menangis ini. Jadi pohon ini mengeluarkan air seperti hujan itu, walaupun ketika cuaca sedang panas atau sedang cerah dan tidak ada hujan, dan ini yang membuat warga heboh dan geger. Kok ternyata ada pohon seperti itu? Dan akhirnya warga pun menjulukinya sebagai pohon menangis. Oh, jadi
Itu gara-gara ada air yang kelebihan di pohon tersebut ya. Betul, Ya, akhirnya menangis. Dan ini dikait-kaitkan dengan apa tadi? Keramat dan juga sosok yang gaib. Ya, juga ya. Dan kalau secara ilmiah memang ini merupakan sesuatu yang wajar ya. Ini termasuk proses pelepasan air dari tanaman melalui daun, kemudian melalui batang saat kondisi kandungan air tumbuhan itu terlalu tinggi kandungan airnya. Dan pohonnya memang sangat tinggi ya, yaitu mencapai 20 meter 20 meter, tinggi tinggi pohonnya. banget itu ya. Itu pohon Iya. apa sih namanya? Kalau pohonnya kurang tahu ya, cuma kalau istilahnya ini disebut secara keilmuan itu disebut namanya gutasi. Gutasi. Iya, jadi warga itu yang penasaran langsung di bawahnya gitu kan merasakan bagaimana air itu turun. Ternyata beneran loh ya, ada air yang di situ yang dianggapnya sebagai hujan. Nah, Oke, coba nanti saya cek di pohon-pohon belakang rumah ya, siapa apakah tahu ada yang menangis menangis. juga. Hati-hati loh, horor ya. Iya. Tapi kalau mungkin pemirsa belum tahu apa itu gutasi, memang kalau secara kajian ilmiah keilmuan, fenomena keluarnya air dari tanaman melalui daun, kemudian ranting, dan juga batang, itu merupakan hal yang wajar yang disebut adalah gutasi. Jadi gutasi ini merupakan proses metabolisme pelepasan zat cair. Baik. Bertambah lagi pengetahuan kita ya. Ya, ini terkait apa nih? IPA ya? Sains? Ilmu pengetahuan dalam sains ya. Iya, sains ini. Tapi yang jelas bukan kuliner ya. Ya, jadi lapar ya. Jadi lapar ya. Oke, kita masih punya banyak lagi berita yang tentu saja menarik, tapi kita akan kembali selepas Jeda pariwara berikut ini. Tetaplah di Jurnal Weekend. Anda masih bersama kami dalam Jurnal Weekend. Saya Afan masih bersama Di Martrio. Semangat ya. Semangat, akhir harus pekan semangat ya. ya ini. Atau mungkin jangan-jangan nanti selepas Jurnal Weekend ada acara kulineran ya di Mar ini. Iya, makanya ini semangat banget Oh, gitu. karena cepat-cepat selesai, cepat-cepat makan nanti. Oh gitu. Tapi kalau kita ngomong tentang kuliner, tentang makan dan masak-masak, pasti ada hubungannya dengan bahan untuk memasaknya. Kompor, ya kompor. buat masak ya. Ada lagi, kompor kalau nggak ada dinyalakan, nggak ada banyak. Oh, ada gasnya, gas LPG. Gas LPG. Nah, berita berikut ini terkait dengan gas pemirsa ya. Jadi di daerah Situbondo itu ada gas alam muncul di celah lantai musola. Gas muncul di celah-celah lantai musola. Seperti Iya. apa itu ya? Bisa buat masak nggak ya? Ih, nggak tahu ya, kita lihat aja langsung tayangnya Ini dia. berikut ini. Di Musola Al-Abarur, tepatnya di Dusun Tembreng Ulu, Desa Sumber Anyar, Melandingan, Situbondo, Jawa Timur ini muncul keanehan. Sebab tiba-tiba dari celah lantai musola muncul semburan gas bumi. Bahkan saat dinyalakan api, kobaran api berwarna biru pun muncul di sekitar celah lantai tersebut. Kemunculan gas bumi ini pun sempat membuat heboh warga maupun netizen di media sosial. Sementara itu, Holil warga setempat mengakui jika kemunculan fenomena alam ini sudah terjadi sejak tahun 2000 silam. Gas bumi itu keluar dari retakan di bawah pondasi musola. Awalnya, gas tersebut mengeluarkan bau menyengat. Selanjutnya setelah diamati, ternyata gas itu adalah sumber gas bumi. Sebelumnya, warga setempat melakukan 2 kali renovasi di tempat ibadah ini. Namun hasilnya kembali mengalami keretakan dan tetap mengeluarkan gas. Meski begitu, aktivitas beribadah di musola tersebut tetap berjalan. Meskipun cuma musola mencium aroma gas yang mirip bau lumpur. Hingga kini tidak ada satupun petugas yang melakukan penelitian atas kemunculan gas di lantai musola Al-Abarur ini. Warga sekitar pun memanfaatkan kemunculan gas bumi ini untuk memasak, sebab kemunculan gas tersebut dianggap tak berbahaya. Selain itu, warga juga dapat berhemat mengingat di tengah kenaikan harga bahan bakar minyak saat ini. Dari Situbondo, Jawa Timur, Khairul Rahman, National TV melaporkan. Wah, itu bisa dibuat masak loh, Afan ya. Jadi masaknya di dalam musola. Ya, iya. Gak sopan sekali ya. Tapi gimana lagi ya? Ini memang terjadi di daerah Kecamatan Melandingan yang masuk Situbondo. Jadi di situ melihat ada gas itu warga pertamanya kaget. Jadi mereka itu melihat gas itu penasaran, ini gasnya sebenarnya berfungsi atau enggak? Gas ini bisa atau enggak? Jadi mencoba menyalakan api dan ternyata dapat memicu kobaran api yang berwarna biru. Wah, ini mirip-mirip kayak Blue Fire di Ijen Banyuwangi ya. Iya. Jadi seperti yang kita ketahui kan, kalau yang namanya api itu antara warna kuning, merah, biru. Itu yang paling panas adalah yang warna biru itu. Jadi ternyata ini juga dimanfaatkan oleh warga yang sebenarnya kaget ada fenomena di dalam musola itu gas yang muncul di celah-celah atau di celah lantai musola tersebut. Tapi apakah ketika mereka sholat itu baunya nggak menyengat ya? Sangat mengganggu sebenarnya. Sangat mengganggu ya? Iya, tapi mereka ini sudah terbiasa karena ternyata ada yang mengetahui bahwa fenomena ini
tidak hanya baru tahun ini saja terjadi, tetapi sudah lama. Jadi sejak tahun 2000, bayangkan. Sejak tahun 2000, kalau sekarang 2022 berarti Udah lama sudah banget 22 tahun yang Ini lalu. nggak ada mau penelitian gitu orang-orang? Belum. Belum ya, Nah, belum. sampai hari ini memang belum ada yang melakukan penelitian apa yang menjadi penyebab munculnya gas ini atau terkait gas ini berbahaya atau enggak. Cuma di sini warga sendiri memanfaatkan gas ini sebagai sarana untuk memasak. Untuk menghemat Menghemat, gas juga ya, iya. karena gas juga lumayan mahal gitu. Nah, jadi warga juga terbantu dengan adanya gas ini, walaupun awalnya mereka takut dan ketika melakukan ibadah salat pun mereka sudah terbiasa akhirnya dengan bau gas yang menyengat itu, yang berbau gas dan bercampur lumpur juga sih. Tapi mereka udah terbiasa. Bahkan mereka ini sudah sempat melakukan perbaikan dalam arti ditambal gitu kan, ditambal supaya nggak muncul, tapi ternyata ya Tetap aja. iya, tetap saja lantainya itu pecah lagi, gasnya muncul lagi ya. Jadi mereka saat ini hidup berdampingan dengan gas yang muncul dari dalam perut bumi ini. Baik. Wah, itu berarti udah mencoba direnovasi, ternyata tetap muncul aja gitu ya. Betul. Berarti ini hal yang kayak unik ya di desa tersebut ya. Iya. Mungkin bisa dijadikan tempat wisata bagi orang-orang yang belum pernah melihat Blue Fire. Blue Fire, Bisa ya. melihatnya di musola ini. Tapi dalam bentuk beda ya. Iya, beda ya. Bentuknya gas ya. Oke, dan ini juga warga memang betul ya, karena dianggap tidak berbahaya, jadi warga di situ kemudian juga dimanfaatkan, gunanya adalah untuk menghemat BBM yang harganya mengalami kenaikan. Ya. Kita lanjut ke dari Situbondo, masih dari Situbondo ini, masih dari Situbondo, yaitu tak kuasai medan truk muatan buah terbalik di Baluran. Berarti ini tentang laka Panas lantas ya? banget ya, ini terkait laka lantas. Oh, iya. Kalau tadi gas, ini terkait dengan laka lantas. Jadi kalau kita ingin tahu seperti apa, ini dia videonya. Satu unit truk muatan buah naga dan pepaya mengalami kecelakaan tunggal saat melintas di Jalan Hutan Baluran Situbondo, Jawa Timur. Diketahui kecelakaan tunggal itu karena sopir Muhammad Imanullah, warga Gembong Barat, Gedung Wuni, Pekalongan tiba-tiba tidak dapat mengendalikan laju kendaraannya. Sehingga pada saat melintasi jalan menikung, truk yang dikemudikannya langsung oleng dan meloncat keluar badan jalan Pantura, tepatnya di jalur hutan Baluran. Bahkan akibat peristiwa itu, truk muatan buah tersebut terguling sehingga membuat seluruh muatan berupa pepaya dan buah naga berceceran di badan jalan. Akibat peristiwa itu, sopir mengalami luka robek pada bagian bibir bawah, luka lecet pada bagian pundak kiri, dan luka lecet pada kaki kiri. Sedangkan untuk truk yang mengalami kecelakaan mengalami kerusakan yang cukup parah. Sementara untuk kerugian material diperkirakan sekitar 70 juta rupiah. Akibat adanya kecelakaan tunggal tersebut, pihak kepolisian masih kesulitan dalam melakukan evakuasi kendaraan truk tersebut. Sebab selain jalannya yang menikung tajam, kepadatan di jalan utama tersebut membuat petugas kesulitan untuk mengevakuasi truk yang terguling tersebut. Dari Situbondo, Jawa Timur, Khairul Rahman, National TV melaporkan. Aduh, sangat disayangkan sekali ya. Jadi muatan dari truk tersebut juga tumpah ke jalan-jalan. Ke jalan sepanjang jalan Sepanjang itu ya, jalan di itu lokasi juga kejadian. kerugiannya banyak banget ya, Pan ya. Banyak memang ya. Tapi memang sudah seperti yang kita ketahui bahwa sebenarnya untuk jalur Pantura atau yang ada di sekitar Situbondo, dari Kabupaten Situbondo ini merupakan jalan yang cukup ekstrim ya. Jadi selain berkelok-kelok, kemudian kondisi jalan juga ada sebagian itu ada yang miring. Jadi kalau mungkin Anda saat melintas di tempat itu dan belum pernah atau tidak menguasai medan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama adalah hati-hati, kemudian juga ada kurangi kecepatan dan pastikan tidak sedang dalam kondisi ramai ketika Anda melintas dan menyesuaikan atau menstabilkan laju kendaraan dengan medan yang dilewati. Nah, apalagi kalau sekarang ini ya musimnya musim hujan. Nah, biasanya jalan-jalan juga licin. Ini juga untuk sopir berhati-hati, dan itu seperti yang Afan katakan tadi, kurangi kecepatan. Karena kalau udah cepet-cepet terus jalannya licin itu sulit banget untuk mengerem juga ya, mengerem terus membelokkan juga. Jadi di sini yang menjadi korban, supir ini diduga memang tidak menguasai medan yang ada di tempat itu. Jadi saat dia membawa kendaraannya, yaitu jenis truk kol diesel ini yang berisi buah pepaya, buah naga, karena pas dia berada di tikungan yang sangat tajam, kemungkinan juga lajunya karena terlalu kencang, sehingga kendaraan bisa meloncati perlintasan jalan Pantura yang kemudian terguling di jalur hutan Baluran daerah Situbondo ini. Dan syukurnya juga untuk sopirnya selamat ya, meskipun harus mengalami luka-luka yang cukup
berbagai tubuhnya ya. Parah juga ya. Tapi alhamdulillah selamat dan semoga saja ini jadi pelajaran buat para sopir-sopir di luar sana yang mau Melintas di tempat melintas itu ya. juga atau mengantarkan barang-barang bawaannya seperti itu. Baik yang dari Jawa ke Bali maupun sebaliknya ya. Apalagi yang perjalanan jauh nih ya. Nah, ini ini harus dia. berhati-hati. Dan diketahui bahwa sopirnya ternyata bukan orang Banyuwangi atau bukan orang Situbondo. Jadi kemungkinan dia jarang lewat dan dia adalah warga Pekalongan. Wah, jauh sekali ya Jauh sekali. dari Banyuwangi. Jadi dari seluruh total kerugiannya selain kendaraan yang mengalami ringsek atau penyok, kemudian kalau di total itu kerugiannya mencapai 70 juta rupiah. Wow, itu uang ya itu ya? Iya, kerugian segitu ya. Kemudian hal lain di Mar, ternyata petugas pun kesulitan melakukan evakuasi karena memang medannya yang cukup sulit, ditambah lagi ketika melakukan evakuasi, macet yang terjadi di situ. Itu juga sulit banget, apalagi itu membutuhkan berjam-jam atau bahkan seharian lebih ya untuk mengangkat itu. Atau jadi pelajaran gini ya, kalau ada laka lantas sebaiknya untuk kendaraan yang lain tidak berhenti di lokasi, tetap saja melanjutkan perjalanan supaya tidak menghambat atau menimbulkan Gak usah dilihat dulu ya, biar yang menolong ada sendiri gitu ya. Nah, biar pihak yang mengevakuasi sendiri ya. Iya. Oke, berita selanjutnya masih dari Situbondo. Situbondo lagi nih. Jadi segmen ini memang diisi oleh informasi dan berita dari Situbondo, cuma beda. Beda. Kalau tadi tentang laka lantas, yang berikut ini tentang adanya monyet liar yang mengacak-acak kantor perpajakan. Waduh, nakal sekali ya monyetnya. Jadi sebagaimana tingkah dari monyet yang mengacak-acak ini, bagaimana kalau kita lihat bareng-bareng? Ini dia. Sejumlah karyawan instansi kantor Dinas Pelayanan Pajak Pratama Situbondo dibuat geger dengan adanya monyet liar. Monyet ekor panjang dengan nama latin Macaca vascularis itu tanpa disangka memasuki ruang bekas saat jam kerja berlangsung. Diduga monyet liar itu turun dari hutan untuk mencari makan, sebab diduga saat ini tumbuhan di hutan mengering dan tidak berbuah. Sementara itu, Imam Busairi selaku koordinator pemadam kebakaran Situbondo menyebut, petugas mengaku kewalahan saat hendak mengevakuasi monyet liar itu dari dalam kantor. Petugas pun sempat mengunci seluruh ruangan kantor dinas tersebut agar dapat menghambat pergerakan monyet. Untuk memudahkan monyet itu ditangkap, petugas pun memancing hewan liar itu dengan menggunakan pisang. Alhasil, saat monyet lengah dan lebih memperhatikan makanan, petugas akhirnya dapat menangkap monyet liar tersebut. Petugas membutuhkan waktu sekitar 45 menit untuk mengevakuasi hewan liar itu. Kemunculan monyet tersebut juga sempat membuat kantor berantakan serta mengakibatkan berkas rusak. Untuk selanjutnya, monyet tersebut akan dibawa ke habitatnya dan jauh dari permukiman serta lokasi perkantoran. Dari Situbondo, Jawa Timur, Khairul Rahman, National TV melaporkan. Aduh. Kalau dalam bayangan Dimar, kalau melihat monyet itu gimana sih? Monyet itu emang menyebalkan ya kalau menurut bayangan saya. Gitu ya, tak pikir lucu, gemesin. Enggak. Nyebelin sekali. Jadi kejadian ini memang jika di Situbondo, ada seekor monyet liar atau yang disebut dengan nama latinnya itu Macaca vascularis ini masuk ke dalam kantor pelayanan pajak Pratama Situbondo dan buat heboh semua karyawan yang ada di situ. Bayangin. 1 ekor padahal. 1 ekor tapi buat heboh seluruh pegawai di situ ya. Iya. Mengacak-ngacak dokumen-dokumen penting ya mungkin yang berada di dalam kantor tersebut seperti itu. Dan akibat dari monyet yang masuk ke dalam ini membuat petugas yang mengevakuasi, di sini petugas damkar adalah mereka itu sempat mengalami kesulitan karena seperti yang kita ketahui, monyet adalah termasuk binatang yang sangat aktif. Lincah, sangat yang lincah, lari ke sana, lari ke sini. Betul. Itu sulit banget untuk ditangkap. Itu untuk petugas damkarnya itu banyak loh padahal ya. Banyak, tapi kewalahan tetepan. Jadi harus menggunakan trik tertentu untuk bisa mengevakuasi atau menangkap monyet ini. Karena di situ selain monyet yang berulah mengacak-acak itu, karyawan kan juga panik. Iya, diduga monyet ini keluar dari hutan, kemudian datang ke situ adalah untuk mencari makan. Wah, ini mungkin karena sebab hutan-hutan sekarang ya banyak sekali yang digunduli atau diganti dengan tanaman lain atau gedung-gedung seperti itu. Jadi untuk makanannya juga terbatas mereka. Jadi ketika turun di seperti ini ya di kantor-kantor seperti ini yang disalahkan apalagi monyetnya. Iya, jangan monyetnya. Tapi siapa yang menebang pohon itu tadi ya yang mengurangi makanan monyet di sana?
Tapi di sini petugas damkar pun juga tidak kehilangan akal untuk bisa mengevakuasi. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa monyet itu identik dengan buah yang namanya pisang. Jadi di sini petugas damkar kemudian mengambil pisang untuk memancing si monyet supaya perhatiannya teralih. Dan ternyata hal itu jitu. Ketika monyet asik dengan pisangnya, di sini ia lengah dan petugas pun butuh waktu sekitar 45 menit untuk bisa menangkap dan mengevakuasi dari kantor pajak tersebut. Akhirnya ketangkap. Dan itu Akhirnya ketangkap. kira-kira dibawa kemana itu monyetnya itu ya? Kalau Akan saya sih dipulangkan berharap ke hutan atau iya, mungkin dibawa kembali ke habitatnya. Oh, iya. Tetapi mungkin lebih baik yang agak jauh ya, yang jauh dari permukiman, yang jauh dari perkantoran, atau di tempat yang bisa dikatakan tuh masih asli atau dia bisa mencari makanan sehingga tidak turun lagi ya Nah, ke gitu. warga. Oke, dari berita tentang monyet, kita nanti juga punya beberapa berita menarik ya. Pernah tahu tentang cincin tunangan? Cincin tunangan. Udah Pernah tunangan tahu? belum? Belum Belum. pernah. Tapi Jadi kan nanti- kalau untuk lihat cincin tunangan pernah dong, pernah. Jadi nanti kita akan kembali dengan informasi tentang cincin tunangan. Cincin. Oh, berarti ada hal bahagia ya ini Ada ya. hal bahagia, Baik. walaupun tadi penasaran, tunggu selepas jeda pariwara, berikut ini tetap di Jurnal Weekend. Oke, kita kembali lagi di Jurnal Weekend masih bersama saya Dimas Triyu. Dan saya temannya di Martri. Siapa nih? Saya apaan? Oh ya, tadi ada apa tadi kabar gembira terkait cincin tunangan ya? Apa sih yang kamu bayangin kalau ngomong tentang cincin tunangan? Hari bahagia dong. Hari bahagia, sesuatu yang indah. Yang ditunggu-tunggu oleh umat perempuan. Ada umat perempuan Iya, kaum ya. ya kaum perempuan. Tapi yang ini kayaknya beda deh. Beda, ini dari situ Bondo lagi ya. Situ Ini Bondo lagi. terkait jari membengkak, cincin tunangan tak dapat dilepas. Wah, ternyata bukan berita bahagia ya. Bukan berita bahagia, cuma emang ada berita tentang cincin tunangan. Seperti apa lengkapnya? Ini dia. Seperti inilah proses evakuasi yang dilakukan petugas damkar saat berusaha melepas cincin tunangan yang melekat di jari pria berinisial R. Diduga jari tangannya membengkak usai menjalani operasi penyakit yang dideritanya. Bertepatan dengan itu, cincin yang melekat di jarinya pun tak dapat dilepas karena ukuran jarinya yang membesar. Diketahui sebelumnya, jika cincin tersebut sebenarnya pas dilekatkan di jemarinya. Namun, karena akibat jarinya membengkak, membuat lubang cincin mengecil serta tak dapat dilepas. Imam Busairi selaku koordinator Damkar Situ Bondo mengatakan saat melepas cincin dari jari korban sempat mengalami kesulitan. Bahkan upaya petugas melepas cincin yang melekat di jari manis sebelah kanan pria itu pun membutuhkan tenaga sebanyak 5 orang. Akhirnya cincin dapat dilepas setelah petugas memotong cincin itu dengan gergaji. Dari Situ Bondo, Jawa Timur, Khairul Rahman, National TV melaporkan. Waduh, kok bisa ya? Cincin tunangannya nyangkut nih di jari. Ya, bukan nyangkut, sebenarnya kan memang disangkutkan kan awalnya. Iya, maksudnya kan itu karena jarinya membengkak ya, tapi kan makin lama makin nggak muat itu cincinnya, makin sesek gitu ya. Atau mungkin bisa menjadi pelajaran ya, kalau kita, mungkin bukan cuma cincin tunangan saja sih ya, kalau kita Semuanya, memakai cincin semua ya. perhiasan kayaknya. Kalau kita mengalami kenaikan BB, berat badan, ketika jari nggak lagi bentuknya itu langsing ya, mungkin dilepas saja lah daripada mengalami hal yang tidak diinginkan, seperti yang terjadi pada pria ini, walaupun dia ini sebenarnya mengalami pembengkakan jari setelah melakukan Operasi. Ini berarti buat imbauannya untuk teman-teman yang mau melakukan operasi nih ya, untuk dilepas dulu cincinnya karena bisa untuk menghindari kejadian seperti ini. Cincinnya nyangkut gara-gara jari-jarinya membengkak ini. Dan dalam hal ini memang petugas damkar lagi-lagi yang terlibat dalam pelepasan cincin ini, dan petugas damkar memang mengalami kesulitan gara-gara cincin yang melekat ini susah sekali untuk dilepas karena jari yang membengkak ini. Bahkan untuk membukanya itu petugasnya nggak satu, tapi membutuhkan beberapa orang, yaitu 5 orang petugas damkar untuk bisa mengambil cincin dari jari. Bisa dibayangkan, jari kecil, cincinnya kecil, tapi butuh 5 orang untuk melakukan itu. Dan itu harus dia apa tadi? Digergaji ya. Takutnya nanti kalau naik tangannya itu gimana itu? Tapi saya yakin di sini untuk petugas damkarnya Udah adalah profesional ya, orang-orang- udah iya. ahlinya. Jadi jangan khawatir, kita harus tenang. Iya, tapi Tenang sebenarnya pasrah gitu ya. pasrah ya. Percaya ya. Percaya aja, kalau ada yang meleset ya percaya aja. Tapi nggak mungkin lah ya, nggak mungkin. Iya. Jadi di sini memang petugas damkar sempat kesulitan melakukan pelepasan cincin yang ada di jari dari
si pria asal situ Bondo ini, tetapi dengan ketelatenan, kemudian juga petugas damkarnya yang memang harus butuh kesabaran juga, akhirnya cincin ini berhasil dilepas walaupun menggunakan cara yang menurut saya cukup ekstrim ya, yaitu digergaji. Tapi saya yakin gergajinya nggak gergaji yang besar itu kan. Ya bayangan saya kecil tadi kan kan. gergajinya tuh yang itu ya buat kayu. Buat kayu. Yang buat kayu kan enggak lah. tangannya segini. Gergajinya besar banget. Nggak, berarti ada alat-alat khusus ya. Jadi menjadi pelajaran buat kita kalau kita memakai perhiasan apapun, mungkin bukan cuma cincin aja ya, atau perhiasan yang lain. Kalau dirasa memang sudah tidak memadai dengan kondisi fisik, udah dilepas saja, diganti yang lebih memadai. Oke, dari situ Bondo kita kembali ke situ Bondo. Situ Bondo ini kayaknya full dari situ Bondo semua nih. Tapi kalau yang ini benar-benar berita bahagia pemirsa. Apa itu? Pengen tahu. Jadi warga panen ikan saat ikuti tradisi asatan. Wow, ini enak ini ya, seru-seruan bareng-bareng sama masyarakat sekitar ya. Betul. Jadi seperti apa serunya ini, kita lihat videonya berikut ini. Seperti inilah keseruan warga di Situbondo, Jawa Timur saat menangkap ikan beramai-ramai. Kegiatan berburu ikan bersama ini juga oleh warga sekitar sering disebut dengan tradisi asata. Tradisi asatan sendiri berarti menangkap ikan secara beramai-ramai saat air sungai sedang surut. Saat itulah ikan air tawar mabuk dan muncul ke permukaan serta mudah untuk ditangkap. Dengan berbekal alat seadanya, warga pun harus cermat memperhatikan ikan yang muncul ke permukaan agar tidak kalah cepat dengan pemburu ikan lainnya. Dari hasil tangkapan ikan tersebut, sedikitnya warga rata-rata mendapatkan ikan sebanyak 5 kg. Sementara jenis ikan air tawar yang dapat ditangkap yakni nila, tawes, mujair, wadar, dan juga lele. Warga pun sangat menantikan momen asatan ini karena selain menyenangkan juga dapat memakan ikan gratis yang didapat dari sungai. Dari Situbondo, Jawa Timur, Hairul Rahman, National TV melaporkan. Wah, seru sekali ya. Seru-seruan basah-basahan menangkap ikan. Saya jadi tertarik pengen datang ke sana loh. Ini kan 1 tahun sekali ya, jadi habis Tradisi. ini kan Desember. Ini kita siap-siap ke sana tahun gitu depan. Ya? Tahun depan ya, berarti nunggu bulan tahun depan 2023. Iya. Dan sesuatu yang sangat menarik merupakan tradisi dari warga yang ada di situ Bondo, namanya tradisi asatan. Asat, dari namanya juga berarti asat. Asat itu Kering ya, Iya. nggak ada airnya. Jadi di sini sungai yang ada di situ mungkin bisa jadi semacam waduk gitu kan ya. Jadi di apa ini? Surut gitu atau Dalam arti dikasih dibatasi ya, batas, dibatasi. kemudian airnya disurutkan. Jadi kalau sudah airnya surut kan ikan yang ada di Ikannya situ, muncul di situ yang semuanya. terjebak kan tadi kan bingung, menggelepar gitu kan. Aduh. Itu berarti diikuti masyarakat sana banyak sekali ya. Iya, Itu tadi banyak. kita lihat dari videonya ramai sekali. Betul sekali. Nangkap ikan apalagi gratis. Nah. Siapa sih yang nggak mau dengan ikan gratis seperti itu ya? Cuma jenis yang sangat menyenangkan ternyata adalah dari semua warga yang ikut dalam tradisi asatan ini, rata-rata dapat ikannya tuh nggak kaleng-kaleng ya, 5 kilo. Wah, itu satu orang 5 Satu orang kilogram. 5 kilo. Wah, itu kalau semua keluarganya nih, kalau keluarganya ada 5 orang, satu orang 5 kilogram, bisa berapa ya itu ya? Mabuk Banyak ikan ya. kayaknya ya. Tapi San. kalau mungkin bisa seperti ini ya, ketika satu keluarga turun, bawa satu tempat, jadi satu keluarga satu tempat, Oh, bekerja gitu. sama. Iya. Di sini menariknya adalah kalau warga atau masyarakat yang ikut tradisi asatan di sini nggak satset, Ya, ya kalah sudah. kalah Iya sama dong. warga lainnya ya. Sama pemburu lainnya, apalagi ikannya kan macam-macam ya. Di sini ada ikan nila, ada ikan tawes, ada mujair, ada wader, dan juga ikan yang ada kumisnya. Ikan lele. Iya, Lele. Ini merupakan sesuatu yang sangat menarik. Ini kalau misalnya ada tiap bulan gitu bisa menjadi wisata loh. Iya, tapi mabuk ikan bagi warga di sana ya. Tiap hari makannya ikan terus. Tapi nggak apa-apa, itu kan bagus juga untuk menambah Kesehatan nutrisi. tubuh. Iya dong. Itu kadang-kadang juga bagus ya, biar otaknya cerdas. Nah, jadi warga di sana memang sangat menunggu adanya momen ini walaupun setahun sekali ya. Jadi mereka merasa sangat senang dengan adanya tradisi ini dan berharap segera ada lagi. Di sini sayangnya nggak ada ya. Ada kayaknya Ada, ya. cuma mungkin belum belum apa ini? waktunya ya. Bukan Apa? belum terkuat apa sih namanya? Oh, belum tereksplor, Nah, belum terekspos. diketahui semua orang Iya. gitu ya. Ada beberapa ya. Atau mungkin nanti kita akan mengadakan tradisi ini di tempat kita aja. Ya, kayaknya ya seru sekali. Ikannya dapat dari mana tuh? Nggak tahu, itu kan ikannya ada di sungai sendiri ya. Iya. Oke, kita ke kamar yang lainnya.
Ya ini dari Situbondo lah, kali ini dari Banyuwangi. Jadi bukan Situbondo lagi ini. Lari ke Banyuwangi. Terkait dicuci di sungai, truk hanyut diterjang arus. Wah. Kok bisa sih? Truknya segitu besarnya ya, tapi bisa. Terus airnya Bisa seberapa kena arus. gedenya? Nah seperti itu, kita belum lihat ya seperti apa videonya. Kita Ini. lihat. Seperti inilah rekaman video amatir saat truk diesel hanyut terbawa arus Sungai Lembu di Sumberagung, Pesanggaran, Banyuwangi, Jawa Timur. Diketahui jika lokasi tepi sungai tersebut merupakan tempat pembersihan truk. Biasanya warga melakukan aktivitas pencucian truk saat air sungai surut. Namun pada Selasa 8 November 2022, tiba-tiba air sungai meninggi akibat hujan lebat yang mengguyur wilayah tersebut. Akibatnya, satu unit truk diesel yang saat itu tengah dicuci hanyut terbawa arus sungai yang cukup deras. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Hingga kini, warga pun kompak melakukan upaya evakuasi terhadap truk yang hanyut terseret arus sungai tersebut. Selanjutnya, truk pun dievakuasi warga dengan cara diikat dengan menggunakan tali tambak, kemudian ditarik ke arah tepi sungai secara beramai-ramai. Warga sekitar pun panik lantaran air Sungai Lembu meninggi, sebab warga takut jika terjadi banjir di Desa Sumberagung akibat luapan Sungai Lembu tersebut. Warga pun tetap waspada dan melakukan antisipasi terkait bencana banjir yang kerap melanda wilayah Desa Sumberagung, Pesanggaran, Banyuwangi. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Nasional TV melaporkan. Ini juga, gitu kan ya. Apalagi sekarang emang musimnya musim hujan Iya ya, sih. terus banjir di mana-mana ini, Fani. Jadi memang di Banyuwangi sendiri memang dalam beberapa waktu terakhir kan beberapa daerah mengalami dampak banjir. Mulai dari daerah Banyuwangi Kota ya kapan hari itu membuat kendaraan banyak yang macet. Kemudian di daerah Kalibaru. Kalibaru itu paling parah juga. Nah betul, sampai ada warga yang menjadi korban, rumah yang rusak dan lain sebagainya. Disebabkan beberapa faktor, salah satunya adalah tingkat hujan yang tinggi. Curah hujan tinggi. Dan ini dari kita lihat dari videonya tadi ya, itu truknya itu pertama-tama itu dicuci di sungai dan tiba-tiba ada air ya atau debit airnya itu semakin lama semakin tinggi, jadinya diterjang lah itu si truk yang sedang dicuci, padahal niatnya nyuci ya. Iya. Tapi harus kotor lagi dan harus hanyut terkena banjir bandang tersebut. Tapi sebenarnya memang di tempat itu adalah tempat yang sudah dijadikan biasa untuk mencuci, teman-teman sopir dan lain sebagainya itu sudah menjadi tempat langganan. Jadi biasanya dipakai ketika sedang musim kemarau atau ketika tidak sedang musim penghujan. Tapi di sini ya memang karena sedang apesnya atau karena hal lain juga ya, si abang supir yang satu ini ketika asli sedang mencuci truknya, dia tidak menyangka tiba-tiba debit air datang dengan sangat besar sehingga membuat truknya itu hanyut terseret oleh air sungai. Dan untungnya juga itu orang yang nyuci itu segera melarikan diri ya. Segera pergi ke tempat itu sehingga tidak sampai menjadi korban dan tidak ada korban juga dalam hal ini. Tapi panik juga kan yang Panik ada lah di situ. tiba-tiba kalau nanti truknya hanyut ya, hanyut entah kemana gitu, hilang, rugi juga. Segitu gedenya loh ya. Segitu gedenya, dan itu ketika dievakuasi harus diikat. Diikat, iya. Jadi warga yang ada di sekitar tempat kejadian ini, mereka sigap melihat truk yang terbawa arus sungai yang begitu besar. Mereka ini berusaha mengevakuasi secara rame-rame. Jadi mereka bekerja sama, bergotong royong, mengevakuasi dengan menggunakan tali tambang diikat, kemudian coba ditarik pelan-pelan dipinggirkan supaya tidak hanyut atau tidak terbawa oleh arus sungai yang cukup deras karena yang tiba-tiba debitnya membesar tersebut. Jadi rame-rame ya, itu kalau cuma 1, 2, 3 orang nggak akan Nggak kuat. berhasil ya. Iya. Apalagi itu juga lawannya arus sungai. Melawan yang alam begitu. ya. Alam tidak bisa dilawan ya. Lawan Ini alam nggak menjadi bisa. pelajaran buat kita juga kan Iya. ya. Ketika sedang berada dimanapun sebaiknya memang peka dengan kondisi cuaca, kondisi di sekitar tempat kita supaya tidak sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Iya. Oke. Kita masih punya 2 berita lagi, Dua berita tapi lagi. kita jeda jenak dan kita akan kembali untuk Anda dalam Jurnal Jurnal Weekend. Weekend. Ya masih di Jurnal Weekend bersama saya Demat Riu dan juga Saya Fana Syafa. Ya, Karena kita semangat punya yuk. 2 berita. Semangat. semangat yang terakhir nih ya. Masih ada 2 loh beritanya ya. Iya, masih ada Ini 2. nggak sabar mau kulineran jadi bawanya happy. Happy terus Gitu. dong. Semua harus di semua waktu harus happy setiap hari. Tapi sayangnya berita yang berikut ini nggak happy sama sekali. Kenapa tuh? Dimar, saya nggak seneng karena hal ini berkaitan dengan
tawuran antar pelajar seakan warga dan juga pengendara terjadi di Banyuwangi. Waduh, ini sayangkan banget ya, pelajar yang seharusnya generasi muda harus apa ya? Belajar. Harus belajar dengan baik. Ini malah Melakukan tawuran dari 2 sekolah. Jadi seperti apa selengkapnya? Ini dia. Video amatir yang mempertontonkan aksi segerombolan remaja berseragam sekolah terlibat tawuran viral di media sosial. Diduga, aksi saling pukul itu terjadi di Jalan Lingkar, Rogo Jampi, Banyuwangi, Jawa Timur pada Senin sore 7 November 2022. Dari keterangan warga, aksi tawuran yang melibatkan pelajar itu dilakukan antar salah satu sekolah menengah atas di Kecamatan Rogo Jampi dan salah satu sekolah kejuruan negeri di Kecamatan Glaga. Bahkan dalam aksi tawuran pelajar itu mengakibatkan kepanikan warga serta kemacetan di sepanjang jalan tersebut. Dikonfirmasi secara terpisah, Kapolsek Rogo Jampi, Kompol Sudarsono menjelaskan sudah menerima laporan dari warga atas aksi tawuran pelajar tersebut. Selanjutnya, petugas kepolisian mendatangi lokasi guna memastikan atas kebenaran kejadian tawuran antar pelajar. Pihak kepolisian juga sudah melakukan imbauan dan sosialisasi ke sekolah-sekolah agar tidak melakukan aksi tawuran yang dapat merugikan masyarakat. Sementara itu, menurut Dovi, pramuniaga warung makan sekitar lokasi kejadian menerangkan jika melihat secara langsung aksi tawuran yang dilakukan para pelajar tersebut. Bahkan kejadian itu membuat warga sekitar resah. Selain itu, ia bersama warga lainnya juga mencoba untuk membubarkan puluhan remaja yang terlibat tawuran. Ia juga sempat merekam aksi tawuran antar pelajar itu dengan menggunakan ponsel pintarnya. Dari informasi yang didapat, aksi tawuran antar pelajar itu melibatkan siswa SMA asal Kecamatan Rogo Jampi dan siswa SMK asal Kecamatan Glaga. Selain itu, di jalan lingkar tersebut juga sering menjadi lintasan adu balap liar yang kerap digelar oleh para remaja dan juga siswa. Diduga, aksi tawuran yang terjadi itu dipicu karena kalah taruhan dalam aksi balap liar yang kerap digelar. Warga berharap jika polisi segera menertibkan para remaja dan pelajar yang kerap menggelar aksi balap liar di lokasi tersebut. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Muhammad Hasbi, Nasional TV melaporkan. Sayang 1000 sayang kalau kita melihat pelajar apalagi masih pakai seragam. Ya. Ada alma mater, ada nama sekolah. Ini kan mencoreng nama sekolahnya kalau udah terjadi seperti ini. Apa sih kok bisa menyebabkan tawuran seperti itu? Ya ini dia ya. Ini lagi-lagi. Greget nih. Ini juga lagi-lagi menjadi penyebab adalah gara-gara balap liar. Diduga. Jadi ini ada kegiatan balap liar karena nggak terima, satunya kalah dan lain sebagainya. Akhirnya pecahlah tawuran yang terjadi atau melibatkan 2 sekolah yang berbeda. Waduh. Dari balap liarnya juga itu salah, kegiatan yang salah yang udah dilarang atau juga meresahkan masyarakat di sana. Apalagi kalau balap liar itu kan pasti malam-malam ya. Terus suaranya knalpot itu juga berisik banget mengganggu warga yang sedang tidur di malam hari. Seperti itu. Jadi yang terlibat dalam tawuran ini 2 sekolah. Yang pertama adalah salah satu SMA yang ada di Rogo Jampi, kemudian salah satunya adalah sekolah yang sederajat atau setingkat SMA yang ada di kawasan Glaga. Ini juga sangat meresahkan warga. Bahkan di sini warga juga merasa was-was. Ternyata tempat ini juga sering dijadikan sebagai tempat mengadakan balap liar. Itu kayaknya beberapa hari lalu udah ada korbannya ya. Tapi korban. tetap aja banyak banget yang masih melakukan balap liar di malam hari. Dan padahal sudah ada yang yang melarang, warga sana juga melarang, terus ada pihak kepolisian juga mungkin ya udah turun tangan, tapi tetap aja ya. Ini kayaknya emang anak-anaknya yang bandel ya generasi sekarang ya. Atau kita ini sebenarnya untuk orang tua juga tetap mengawasi lah ya, walaupun anaknya itu sudah SMA, ini tetap perlu mendapat pengawasan dan di situ warga memang geram dengan adanya hal seperti ini karena terjadi tidak hanya sekali, 2 kali, tapi tempat ini merupakan tempat langganan yaitu di Jalan Lingkar, Rogo Jampi, Banyuwangi. Jadi kegiatan ini diharapkan bisa segera diatasi atau warga meminta untuk teman-teman kepolisian sering-sering mengadakan patroli supaya balap liar tidak lagi terjadi. Nah ini juga yang penting ya, polisi juga melakukan patroli juga jangan woro-woro dulu biasanya kan, ingin melakukan Biar patroli di sini biar nggak bocor gitu ya.
melakukan patroli yang dadakan seperti itu, mungkin atau istilahnya bisa sidak saja ya. menciduk Inspeksi mendadak. menciduk remaja yang sedang melakukan balap liar di sana. Iya, di jam-jam tertentu. Apalagi kan biasanya malam, yaitu di atas Malam jam hari. 10 lah sampai jam 3 biasanya ini menjadi waktu yang dirasa lengang. Jadi mereka mengadakan balap liar. PR juga nih buat teman-teman kepolisian ya. Yuk kita lanjut ke Situ Bondo lagi. Situ Bondo Ada apa lagi. dengan Situ Bondo ya? Kali ini apakah mau kegiatan yang menyenangkan gitu, bukan balap liar? Enggak, ini malah sebaliknya ini, terkait gerombolan pemuda pesta miras diciduk polisi. Wah, hampir mirip seperti yang di berita di Banyuwangi tadi. Jadi lagi-lagi melibatkan teman-teman dari kepolisian ya tentang miras. Selengkapnya bagaimana kita lihat video Ini ini? dia. Satuan Samapta Polres Situbondo mengamankan sebanyak 16 pemuda yang diduga kedapatan menggelar pesta minuman keras. Bahkan diketahui jika para pemuda itu melakukan pesta minuman keras di area dekat lokalisasi Burnik di Kelurahan Dabuan, Kota Situbondo, Jawa Timur. Selain berhasil menyita barang bukti botol minuman keras, polisi juga berhasil mengamankan benda tajam jenis pisau yang didapat dari gerombolan pemuda tersebut. Menurut warga sekitar, jika lokasi tersebut memang menjadi tempat berkumpul dan berpesta minuman keras para remaja, bahkan sering terjadi aksi tindak pidana kriminalitas di area persawahan itu. Sementara itu, Kasat Samapta Polres Situbondo menyebut, segerombolan pemuda yang terjaring razia itu tidak dapat mengelak saat diringkus polisi. Mereka pun tak dapat melarikan diri saat polisi menyergapnya lantaran petugas sudah mengepung area tersebut. Dari sebanyak 16 pemuda yang diringkus polisi merupakan teman sesama alumni sekolah. Usai dibawa ke Mapolres Situbondo, ke-16 pemuda itu pun langsung didata dan juga diberi sanksi hukuman fisik guna mendapatkan efek jerah. Bahkan semua orang tua dari pemuda tersebut dilakukan pemanggilan sembari membuat surat keterangan untuk tidak mengulangi perbuatan pesta miras kembali. Dari Situbondo, Jawa Timur, Hairul Rahman, National TV melaporkan. Lagi-lagi pemuda ini yang jadi tersangkanya ini. Iya, 16 pemuda lagi berakrab-akrabnya dengan Mira Santika. Cukup bagus ya namanya Mira Santika, tapi ini cukup membuat generasi pelajar atau generasi yang akan datang ini hancur gara-gara Mira Santika. Jadi dalam kejadian di Situbondo ini tercatat ada 16 pemuda yang menggelar pesta miras di area persawahan. Tepatnya terjadi di Kelurahan Dawan, Kota Situbondo. Jadi para pemuda ini menggelar miras yang memang sebenarnya lagi-lagi hal ini meresahkan warga sekitar, membuat warga merasa nggak nyaman dengan adanya hal-hal seperti ini. Sudah alhasil, setelah dilakukan penggerebekan, ternyata teman kepolisian berhasil menangkap sebanyak 16 pemuda tersebut. Kok bisa kepikiran untuk pesta miras itu? Apakah ada perayaan apa ini ya? Kok pestanya malah pesta-pesta yang mengandung hal negatif ini? Ya, kenapa nggak kuliner yang di kafe, di resto gitu sih? Makan-makan lebih enak ya daripada mabuk ya. Dan yang lebih mencengangkan lagi, ternyata untuk tempat kegiatan dilakukan pesta miras di persawahan ini merupakan daerah yang dekat dengan lokalisasi. Nah, ini dia. Ya, pasti. Jadi para pemuda ini akhirnya berhasil ditangkap, walaupun mereka berusaha untuk kabur, ternyata mereka tidak ada yang bisa kabur karena sudah dikepung dari berbagai penjuru, sehingga 16 pemuda ini semuanya berhasil diciduk oleh teman-teman dari kepolisian. Hebat nih polisinya ya, bisa mengepung 16 pemuda tersebut. Dan itu juga ketika udah ditangkap, ortunya dipanggil ya. Dipanggil ini juga membuat apa ya? Ortunya yang seharusnya bangga dengan prestasi, tapi ini harus kecewa karena ulahnya si anak ya. Cuman di sini ketika ditangkap, apa menurut saya? Jadi selain ada barang bukti berupa miras, minuman keras, yang lebih mencengangkan lagi, di situ ada sajam. Ini kalau udah ngomong miras, sajam, senjata tajam, ini tidak menutup kemungkinan ketika mereka dalam kondisi setengah sadar atau mabuk akan bisa membuat juga iya itu ya. kerusuhan kan, apalagi dengan sajam bisa membuat onar dan lain sebagainya, dan ini juga menjadi hal yang sangat mengkhawatirkan. Dan semoga saja untuk para pelajar
tersebut bisa diberi efek jera ya, agar Benar tidak begitu. mengulanginya kembali lagi, Tidak mengulanginya mengulangi lagi. Dan untuk pelajar yang belum melakukan, jangan sampai lah ya, jangan sampai melakukan hal tersebut karena merugikan diri sendiri dan juga keluarga. Jadi cukup sampai di sini Cukup. saja. Yang miras-miras yang lainnya udah ada. Kita jadi generasi yang baik untuk membuat bangsa kita juga menjadi Lebih baik lagi. Ya, seperti itu. Wah udah ya, nggak kerasa ya, udah habis ini. Sekarang kita punya pamit ya. Jangan lupa tonton terus Jurnal Weekend setiap weekend. Saya Ahmad Syafa. Dan saya Triyu pamit undur diri. Kita ketemu lagi di episode berikutnya tentu dengan berita yang unik Menarik. dan viral di kanal YouTube National TV Official. Sampai jumpa. Bye-bye.